Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadil Muhsin, salah satu mahasiswa Teknik Informatika UIN. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana membuat sebuah kode HTML dan PHP yang kemudian membuat kode form registrasi yang kemudian akan dihubungkan dengan database MySQL. Nah, eh, pertama saya menjelaskan itu tentang proses pembuatan database-nya. Jadi ini saya mau bayangkan bahwa teman-teman sudah mengetahui cara untuk mengakses MySQL. Jika belum, caranya stop dulu. Jadi saya mau caranya adalah buka SAM dan start Apache dan MySQL-nya dan buka di localhost. phpMyAdmin. Nah, dari sini kita bisa membuat database baru. Untuk membuat database baru, ini kita cuma hanya memilih new. Namun di sini saya sudah membuat database ya. Nah, ini yang penting. Saya akan membuat tabel yang dimana tabel ini nanti akan diisi data-data dari form registrasi yang telah kita buat. Pertama, kita register, tambahkan register. Nah, ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Kita harus isi tentang informasi masih kolom-kolom yang ada dalam tabel database kita. Pertama, kita kasih ID dulu untuk sebagai pembedanya. ID kita kasih integer dan panjang nilai 11. Dan kita kasih auto increment karena ini ID. Dan kita buat username. Dan username itu pakai varchar panjang nilai 20. Dan password varchar juga. Dan gender itu pakai char saja. Gender dijelaskan kenapa gender ini pakai char saja dan ini panjangnya cuma 1. Dan email itu pakai varchar dengan panjang nilai 20. Dan phone code integer 11 dan kita pakai begin integer karena nomor ini panjang, jadi kita pakai big integer. Nah, kita simpan. Ada soalnya di sini. Ini kita lihat susunan dari kolom-kolom tabelnya. Nah, kemudian kita akan melihat dari sisi codingannya. Nah, kita sudah selesai di bagian database. Sekarang kita bagaimana caranya membuat formnya. Nah, sebenarnya di sini saya punya bahannya. Kalau misalnya tahu cara dari awal, nah kemudian kita nama
kita kasih untuk di sini. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail proses codingannya, karena sebenarnya form itu general dan banyak sekali. Saya akan menjelaskan sedikit coding dari segi codingannya saja. Nah, di sini title sudah pasti judul, kemudian di sini form action, insert.php itu nanti akan jadi nama file untuk file PHP kita. Itu kita akan menggunakan insert PHP. Jadi supaya di sini akan terhubung dengan PHP itu. Ini kita kasih name, input type-nya text, dan ada password, sesuainya input type password, gender di sini kita pakai radio, kemudian value-nya ada male, ada female. Nah, di sini kenapa tadi yang di database ini gendernya sini char dan panjangnya cuma satu, karena nilainya cuma ini antara M dan F, antara male atau female yang menandakan itu. Kemudian email di sini kode email dan phone code terserah. Kemudian di sini submit, type submit. Nah, kemudian kita buat file untuk start.php-nya. Nah, di sini penjelasannya sebenarnya sederhana. Pertama, kita membuat di sini variabel berdasarkan nama kolom yang kita buat. Nama yang kita buat tadi di mana ini kita buat variabel username, dan ini metodenya sesuai ya. Di sini kita pakai post, seperti di sini juga kita pakai post. Kalau kita pakai get, nah get juga di sini. Itu ada method post, ada get. Kalau post itu sebenarnya dari strategi tampilnya itu post tidak dalam segi linknya itu ada di URL itu kelihatan datanya. Cuman sebenarnya ada penjelasan. Kita tidak fokus dulu ke situ. Kita fokus ke sini. Kita membuat variabel mulai dari username sampai phone untuk menyimpan nilainya. Dan dari sini di sini ada seleksi dulu. Fungsi seleksi ini apa? Ada operator not. Ini ada not ya, not empty. Maksudnya kita harus menjamin dulu bahwa di sini semuanya tidak kosong, tidak ada yang kosong. Maka else-nya di sini all field are required. Jadi di sini maksudnya kalau sampai user itu tidak mengisi salah satunya, maka akan muncul di sini. Akan muncul pesan echo all field are required. Kemudian di sini kita inisiasi mulai dari host. Kalau ini sudah default, username juga, db password juga, db name saya ubah di sempat juga. Oh iya, sorry. Jadi ini sama-sama empat ya. Oke. Sudah cocok. Kemudian di sini kita bikin variabel untuk koneksi ke MySQL-nya. Ini kita masukkan parameternya dari host, sudah kita download, host, username, password, dan database name. Nah, ketika ini error, maka di sini akan ada pesan. Jika tidak, maka disinilah kita proses untuk mulai dari select itu kan untuk menentukan yang email. Kenapa email? Karena di sini kita menggunakan email sebagai unitnya. Nah, dan di sini kenapa juga limit 1? Karena di sini kita tidak mau adanya email yang lebih dari 1. Nah,
Makanya di sini kita pakai di sini someone already register using this email. Dan di sini insert into kita bikin fungsi insertnya, insert into value-nya. Dan di sini kita pakai prepare. Kenapa prepare? Karena ini semuanya menggunakan tipe yang sama. Dan di sini ini R ini ada R6 row number di sini fungsinya adalah supaya bisa mengetahui apakah ada menggunakan email atau tidak. Dan di sini kita pakai fungsi insert, kemudian ada kita masukkan kita bind parent, kita masukkan nilai-nilainya yang sudah kita ambil dari form, kemudian execute. Di sini execute sudah masuk dalam proses masukkan datanya. Kita close statementnya. Ini STMT ini statement, ada tulisannya prepare statement. Nah, ketika sudah ya datanya akan sampai. Kita akan coba untuk coba setelah kita foldernya tadi ya. Kita Fadil random, kemudian di sini mail. Nah, new record insert successfully, artinya yang kita tadi sudah masukkan itu sudah masuk ke dalam database-nya. Jadi kalau kita jelajahi, nah ini ada Fadil, username Fadil, password Fadil, kemudian email ini, phone code, dan phone. Jadi itu dia cara untuk menghubungkan antara form HTML ke database menggunakan PHP tadi yang ada di PHP. Baik, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya Fadil Muhaimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.